Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran daring. Ya, kebetulan untuk saat ini kita hanya bisa untuk pembelajaran daring dengan musibah pandemi COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa berakhir dan kita bisa berkumpul lagi tatap muka, khususnya kalian yang merupakan siswa baru kelas 10. Tidak lupa juga selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sebagai pengikut umatnya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kegiatan daring ini, sebelumnya mungkin ada sebagian sudah mengenal dengan bapaknya, perkenalan, ada yang tatap muka, ada yang belum. Baik, tapi untuk saat ini Bapak akan memperkenalkan diri. Kebetulan Bapak sebagai guru pengajar kelas 10 TPTU, guru pengajar produktif ya, di bidang teknik khususnya. Kemudian Bapak juga sebagai wali kelas kalian ya. Nanti ada hal yang perlu kalian tanyakan, kalian perlu sharing dengan Bapak, silakan. Karena Bapak sendiri mewakili orang tua kalian di sekolah dan dunia pendidikan, maksudnya sebagai orang tua kalian yang kedua. Jadi kalau ada apapun yang ingin kalian tanyakan, ya, kita sama-sama ya, kita sharing. Kemudian Bapak juga mempunyai tanggung jawab juga untuk mendidik kalian ya, mengurus kalian baik dalam pembelajaran, baik hal-hal yang lain berhubungan dengan jurusan. Karena di sini Bapak juga sebagai ketua jurusan dari pendidikan tata negara ya, jadi Bapak wajib mendampingi kalian selama 3 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan bisa kegiatan ini bisa lancar dan kalian bisa sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama dalam pertemuan kita hari ini, kebetulan hari ini suasana yang cerah ya, pagi yang cerah. Kita mengawali pembelajaran khususnya di bidang produktif dengan Bapak, karena di pembelajaran produktif ini ya, Bapak kenalkan dulu dengan pembelajaran produktif. Ini ada 3 mata pelajaran ya, yang akan kita pelajari. Salah satunya yaitu dasar listrik dan elektronika ya, satu. Yang kedua ada gambar teknik listrik. Yang ketiga ada pekerjaan dasar elektromekanik ya. Jadi ini ada 3 macam atau 3 mata pelajaran produktif yang akan kalian pelajari di teknik pendidikan tata negara ya. Nah, untuk mata pelajaran gambar teknik listrik sama dasar listrik elektronika itu Bapak yang akan membimbing kalian selama kalian kelas 10. Yang kedua nanti dengan Bapak Heru ya. Bapak Heru akan memberikan pelajaran atau memberikan kalian di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik ya, PDM. Baik, untuk selanjutnya Bapak memperkenalkan pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kalian ketahui ya. Pertama-tama di jadwal Bapak mempelajari
pembelajaran dengan kalian di dasar listrik dan elektronika. Nah, hari ini Bapak akan memperlihatkan secara dasar dulu ya, sebelum ke materi ya. Ini hanya untuk materi dasar awal apa sih yang akan kalian pelajari di mata pelajaran dasar elektronika ini. Oke, baik ya. Ini kita akan lihat ya di slide berikutnya ya. Sini kita lihat di slide ya. Kalian bisa lihat pertama dari sekian materi ini berada di ruang lingkup sebetulnya yang tanpa kita sadari ini ruang lingkup di masyarakat kita ya. Ya, kita baik untuk masyarakat kelas menengah, kemudian di masyarakat industri juga. Ini semua, dan kalian lihat di pengenalan materi ini ada semua, tapi kalian tidak menyadari secara detailnya. Gitu. Baik ya, ini untuk materi dasar listrik dan elektronika. Kita lihat di materinya juga ada dasar listrik dan elektronika. Berarti kan secara keseluruhan ini ada hubungan ya, keterkaitan ya antara pelajaran listrik ya dasarnya dan elektronika. Karena kalau secara teknik itu ada yang katakan arus listrik, ada tegangan listrik, katanya ada tahanan listrik. Nah, kita lihat dulu di pembelajarannya ya. Di pembelajaran itu ada yang namanya di jurusan itu ada arus kuat, ada arus lemah. Nah, sini kalau berhubungan dengan dasar listrik ya, di semua bidang teknik ini di semua jurusan ada ini pengenalan materi dasar listrik dan elektronika ini ada semua ya. Kalian suka mengenal juga, oh apa sih yang disebut ada tanpa disadari, ACDC. Nah itu ACDC apa sih ACDC? Nah itu hanya gambaran ACDC, itu gambaran arus lemah dan arus kuat. Itu dipelajari, ada yang di listrik, ada yang di elektro ya. Tapi kalau di teknik pendingin semua dipelajari ya. Baiknya arus lemah yang disebutkan arus lemah itu kan DC kebanyakannya elektronika. Kemudian arus kuat listrik gitu kan, jadi listrik dengan tegangan tinggi jaringan. Nah kalau di teknik pendingin kata udara itu semua dipelajari ya. Cara mekaniknya juga gitu kan, itu berhubungan. Kayak kita lihat dulu dari pengenalan materi. Satu, kita lihat konsep listrik dan elektronika ya, menerapkan konsep listrik dan elektronika ya. Nah ini istilahnya itu ada gejala fisik arus listrik dan potensial listrik. Nah gejala fisik arus listrik itu secara fenomena alam bisa kita lihat gejala fisik arus listrik ya, bisa kita buat secara manual ya, bisa secara teknologi ya, secara teknik, dan bisa juga itu gejala listrik itu bisa kita lihat secara natural, alami atau alam. Salah satunya apa yang bisa kalian lihat? Nah, ketika akan turun hujan, kita lihat itu ya secara alami. Itu ada mendung. Kemudian sebelum hujan itu ada petir. Nah, itu yang dikatakan gejala fisik listrik, itu secara fenomena alam ya. Masih banyak lagi ya. Ini yang manualnya ya, kalian bisa lihat apa sih dengan yang namanya ada arus listrik itu ya, kita buat ya. Kalau di bidang kelistrikan ada penghantar listrik, bisa kita buat dari lilitan-lilitan main ya. Kalau kalian di masyarakat banyak orang-orang secara kreatif menghasilkan
arus listrik ya. Baik, itu cara garis besarnya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi satu persatu ya, di pertemuan berikutnya. Ini hanya kita kenal dulu ya, sebagian jelas balik dan gambaran. Yang kemudian yang kedua ya, kita lihat ada yang namanya bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Nah, ini ya, sekali lihat ya, dari bahan-bahan komponen listrik dan elektronika, kalian bisa membuat sesuatu dari bahan-bahan yang ada, komponen listrik yang ada. Ini ya. Jadi kalian bisa berinovasi ya, dari bahan-bahan komponen listrik dan elektronika. Salah satunya apa sih bahan-bahan komponen listrik itu ya? Misalnya kabel, itu bahan-bahan komponen listrik ya. Kemudian yang lain-lainnya apa ya? Kemudian di elektronikanya apa? Mungkin kalian bisa kenali bahan-bahan itu apa, ada komponen apa ya. Ya, kalau kita bisa tetap muka lebih enak lagi ya, kita bisa, saya nggak apa-apa ya, mungkin jadi hanya sekilas kalian bisa mencari lebih jauh lagi, apalagi sekarang berhubungan dengan teknologi ya, teknologi internet, kalian bisa lihat sebagian ya. Secara teoritis kalian bisa lihat seperti itu. Nanti insya Allah ya, kita akan melakukan praktikumnya di bengkel kita ya. Ya mungkin kita lihat salah satu bahan elektronik apa, komponen seperti ada tahanan ya, ada transistor dan lain-lain. Nah itu nanti dibahas oleh teman-teman bapak ya, guru-guru dari pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, kemudian nanti kalian juga bisa mengenal yang namanya sifat elemen pasif rangkaian listrik, arus arah dan peralihannya. Nah di sini ya, sebelum kita lihat ke materi untuk elemen pasif rangkaian listrik arus arah ya, sifatnya kita kenali dulu ya, komponennya dulu ya. Yang tadi katakan yang namanya konsep arus listrik, ada listrik searah, ada listrik bolak-balik ya. Itu dengan rangkaian peralihan, kembali lagi nih berhubungan dengan komponen elektronika lagi. Jadi antara elektronika dan listrik saling berhubungan ya. Nanti akan kalian bentuk suatu bentuk alat peralatan yang fungsinya itu lebih vital di dalam kehidupan kita ya, untuk kemajuan teknologi, membuat suatu proyek ya. Itu istilahnya kebutuhan yang urgent. Kemudian katakan kita menganalisis juga teorema rangkaian listrik arus. Ini berhubungan dengan hukum-hukum dasar listrik ya, ada hukum Ohm, hukum ada hukum kelistrikan, teori Pythagoras dan lain-lainnya ya. Itu ada hukumnya untuk rumus-rumus perhitungan, ada hukum daya listrik ya. Nah, dengan simbol-simbol dan nanti kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Kemudian tadi kelanjutan dari pembelajaran awal itu kita juga menganalisis tadi katakan sifat elemen aktif ya. Artinya di sini ada komponen yang aktif yang selalu mengendalikan, mengontrol suatu rangkaian yang akan menghasilkan bentuk arus yang sama-sama dibutuhkan oleh komponen lain ya, itu dalam suatu rangkaian. Itulah sifat daripada elemen. Kemudian kita juga akan menganalisis daya dan energi listrik. Nah, ini berhubungan dengan kebutuhan ketika kita akan mengadakan atau memasang, misalnya kalau di teknik ini tuh kita harus tahu dulu sih ketika kita akan memasang unit AC
isinya untuk domestik ya, hasilnya untuk masyarakat, apalagi industri. Kita tidak bisa coba-coba ya, kita tidak bisa seenaknya aja. Kita punya unit, punya alat apapun, kita pasang aja tanpa kita tahu sih daya dan energi listrik yang ada, artinya yang dibutuhkan oleh alat tersebut harus sesuai. Kita seenaknya aja kita pasang, akhirnya nggak nyala. Beban yang kita butuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan alat itu sendiri. Ya salah satunya mungkin kalian bisa lihat di rumah ya, ketika kalian, wah daya listrik saya segini nih di rumah, tanpa kita memperhatikan ya, kita seenak aja ya, seenaknya pasang, break, dia akan mati. Kenapa? Ya itu, kita harus tahu dulu. Itu dengan menganalisis dulu, kita analisis dulu daya dan energi listrik. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita juga menentukan, sini kita lihat menentukan peralatan ukur listrik untuk mengukur besar listrik. Nah itu ya, jadi itu kelanjutan, tindak lanjut ya, yang tadi katakan sebelum kita akan memasang, mengendalikan atau menguji ya daya suatu alat ya dengan kebutuhan sumber daya listrik yang ada ya. Kita tentukan dulu, kita lihat dulu bagaimana dengan menggunakan suatu peralatan lagi. Kita harus bisa melihat atau mengukur ya, kapasitas kebutuhan mekanik dan kebutuhan sumber daya. Nah itu kita harus ada alat ukur ya. Nanti kita mempelajari alat-alat ukur ya, daya listriknya, tekanan listriknya, arus listriknya ya. Misalkan salah satu, kita ingin mengukur tegangan listrik ya, ada yang namanya voltmeter ya, itu besaran kelistrikan ya. Tuh. Oke, baik, yang selanjutnya dari tadi berhubungan dengan peralatan alat ukur ya. Kita juga, nah ini ya tadi Bapak katakan tadi ya, nah penerapannya ya, alat-alat ukur itu untuk mengukur apa aja, tadi ada tahanan, tadi tegangan ya, daya, energi, faktor daya dan lain-lainnya ya. Nah kemudian selain, nah ini ada juga tadi katakan pengukuran besaran listrik, nah dengan osiloskop. Nah ini berhubungan dengan alat-alat lagi ya, alat digital ya, alat kontrol ya. Nah selanjutnya ini ada lagi tentang hukum-hukum listrik, arus listrik bolak-balik. Nah itu tadi kembali lagi ke dasar sumber listrik lagi, dikatakan adalah sumber listrik arus bolak-balik dan arus arah. Nah tadi kata Bapak katakan tadi ada yang namanya ACDC ya, itu disebutkan arus arah dan arus bolak-balik. Nah, oke ya, selanjutnya kita juga akan menerapkan hukum-hukum fenomena rangkaian kemanitan. Nah ini ya, tadi sudah dijelaskan di awal ya tentang hukum dasar fenomena rangkaian kemagnetan. Nah kalau tadi berhubungan dengan fenomena alam ya, kelistrikan, fenomena listrik ini sama dengan kemagnetan ya, salah satunya. Nah satu contoh ketika kita akan, nah ini kalian di SMP suka mengenal ya, kalau kita ini berhubungan dengan mungkin dengan suhu ya, suhu alami natural. Salah satunya contoh kita menggosokkan sisir ya, kita gosokkan sisir panas. Nah ketika kita gosokkan udah lama panas, kita tempelkan ke kertas atau bahan-bahan yang bisa menyerap ke sisir itu. Nah itu ada proses kemagnetan secara fenomena ya, secara natural alam tanpa disadari, itu udah terjadi proses ya, proses
secara alami kemagnetan berhubungan dengan terjadinya arus listrik ya, tapi itu dalam artian arus listrik lemah ya, itu. Oke, selanjutnya dari sini kalian bisa menganalisis ya spek ya, spesifikasi piranti elektronik dan rangkaian elektrik. Nah ini jadi artinya spesifikasi itu ukuran ya, spek, ciri-ciri, kriteria, tanda ya ketika kalian akan memasang rangkaian komponen. Harus tahu dulu ini komponen yang digunakan atau komponen yang cocok yang seharusnya sesuai dengan ukuran, jenis ya, sifat ya di dalam suatu rangkaian. Kalau di elektronika ya, kalau ini berhubungan dengan elektronika layout itu kan, rangkaian layout itu ada suatu komponen yang harus sesuai dengan spek yang ada ya, jadi tidak boleh ya tadi tempat sembarangan. Makanya kalau orang teknik itu dengan kreativitas, dengan motivasi, dia bisa menciptakan hasil karya ya sesuai dengan kebutuhan ya dari komponen itu sendiri ya. Jadi kita selalu ya menganalisis, melihat, mengevaluasi ya, alat yang akan kita gunakan. Nah itu, jadi ini ya, ini yang dikatakan dasar ya, mungkin dasar dari pengenalan ya, secara gamblang, secara artinya secara gambaran ya, secara gambaran. Oh ya, mungkin seperti ini bidang-bidang yang akan kita pelajari ya, di kelas 10 ya. Ini untuk dasarnya ya. Belum nanti untuk selanjutnya untuk kelas 11, kelas 2 itu udah ke penjurusan ya, ke alat-alat artinya udah ke fak ya, ke bidangnya. Nah diawali dengan itu ini ya, kita awali lagi dengan bidang dasarnya dulu ya. Nah, jadi itu anak-anakku sekalian ya, itu sebagian salah satu ya mata pelajaran yang akan kalian pelajari dan kalian laksanakan. Nah cara nanti akan mengacu ke tingkat dan level selanjutnya ya, tapi diawali dengan dasarnya ini. Nanti kalian akan belajar secara praktikumnya ya, secara praktik kalian belajar ya dari konsep ya kita gambar aja. Kalau bapak sendiri bilang kelistrikan, mungkin kita akan merangkai dalam suatu panel ya kelistrikan, alat-alat kontrol ya, ya ada rangkaian kontrol dan rangkaian daya ya kalau di bidang kelistrikan ya, yang akan kalian pelajari khususnya secara praktikumnya. Nanti kan minimal lah kalian kalau di rumah itu, wah ini ada instalasi nih lampu, kemudian saklar, nah itu udah masuk ke pelajaran dasar listrik ya. Jangan sampai ketika di rumah saja ada yang rusak ya, bidang listrik yang harusnya kita itu bisa mampu ya, kalau kita rajin ya mau gitu. Jangan sampai menyuruh orang lain ya, otomatis itu bukannya penghematan atau pengeluaran secara manajerial, kita juga orang pentingin ya, khususnya secara orang-orang teknik itu, kita itu memanage ya, memanage manajerial itu kan secara ekonomi ya. Terbayang kalau selalu ada apapun menyuruh orang lain ya, bukan sama kita sendiri, itu cara perhitungan kerugian besar ya. Apalagi dari pendingin ya, ketika banyak proyek itu harus di manage ya, kita hitung, kita atur gitu ya, seperti apa
hal sekecil apapun itu jadi dampak itu. Nah, baik, ini mungkin sekilas ya, sekilas ya, untuk pembelajaran dasarnya. Nanti nah, salah satunya untuk yang tadi apa katakan kan, untuk listriknya kalian nanti bisa merangkai di rangkaian panel-panel listrik ya, baik untuk cara kelistrikan yang level tingkat 1, 2, dan 3, baik baik yang urutan dasar sampai tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, kemudian untuk di elektroniknya salah satunya nanti kalian dengan rekan bapak juga ya, kalian bisa membuat suatu rangkaian apapun dalam satu basic atau dari trainer. Kalau di elektronika mungkin salah satunya rangkaian PCB lah ya. Kalian nanti sempat membuat program apalah, nanti kalian bisa ikuti dengan guru yang akan membimbing kalian. Nah, itu baik, ini mungkin sekilas gambaran. Nah, ini selanjutnya, nah ini ada tugas dan evaluasi ya. Sini Bapak akan memberikan tugas pada kalian ya. Tugas kalian ada 3 mungkin ya, 3 tugas. Nanti kalian bisa lihat evaluasi dan kalian bisa isi ya, bisa jawab ya. Salah satunya ini itu misalkan 1, apa yang kalian ketahui ya yang berhubungan dengan materi dasar kelistrikan elektronika. Apa sih yang kalian ketahui di bidang listriknya, bidang elektronikanya yang tadi Bapak sampaikan gitu ya. Bapak ingin tahu tuh ya. Ini cara detail aja ya. Ya, khususnya mungkin kalian Bapak lihat dari tingkat minat bakatnya, melihat gambaran ya, penugasan dan evaluasi ini. Yang kedua, sebutkan salah satu bentuk nyata atau fisik peralatan yang berhubungan dengan dasar listrik yang ada di lingkungan masyarakat maupun industri. Ya, bentuk nyatanya apa sih yang berhubungan dengan pelajaran ini, ya, alat atau bendanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ya, sebutkan salah satu bentuk nyata fisik peralatan pengukuran yang kalian ketahui. Nah, alat ukur yang kalian ketahui salah satunya apa ya. Itu Bapak ingin tahu seperti apa sih kalian menyimak tadi dari materi garis besarnya sebelum ke materi lebih detail lagi ya. Ini dari 3 pertanyaan ini ya. Ingin lihat, silakan nanti kalian kerjakan tugasnya. Nanti Bapak lihat lagi sejauh mana kalian bisa mengetahui berhubungan dengan pelajaran yang kita sampaikan ya, untuk hari ini. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan bisa kalian manfaatkan untuk kalian bisa mengetahui seperti apa sih belajar di produktif atau di bidang keteknikan ya. Itu. Jadi mudah-mudahan pelajaran hari ini ya, khususnya di bidang produktif, bisa bermanfaat ya bagi kalian, khususnya ya umumnya untuk kita semua. Baik ya, untuk itu saya ucapkan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.